Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Ganas juga bocil ini. Acia, lepaskan kasihan Erlan, ucap Riko menyentuh lengan Acia yang masih menggigit dalam pelukan Erlan itu. Dia yang mulai duluan, jawab Acia setelah melepaskan gigitannya, menatap dada Erlan yang hanya tertutup kemeja putih itu sepertinya berdarah sedikit. Kan Erlan udah bilang kalau dia lepas kendali, ucap Hendrik menatap Acia yang tidak ada kasihannya pada Erlan. Acia juga lepas kendali, makanya gigit dia 2 kali, jawab Acia memangku tangannya tak membenarkan apapun alasan jika seseorang menyakitinya. Iya, aku yang salah. Maaf ya, ucap Erlan mengelus tangan Acia. Syukurnya tidak membekas karena cengkeraman Erlan. Mata para sahabat Erlan langsung melotot melihat pria arogan itu meminta maaf. Iya, maafin Acia juga, nanti Acia obatin balik. Ucap bocil itu langsung melunak saat Erlan sadar kalau memang dia yang salah. Dan Acia akan kembali seperti biasa jika sudah membalas perlakuan orang padanya. Maafin Acia lagi, ucap Acia menunduk tiba-tiba. Maaf buat apa lagi? Tanya Erlan saat gadis itu 2 kali minta maaf. Karena udah ganti pin apartemen tanpa izin, jawab Acia yang merasa dirinya begitu lanjang. Nggak apa-apa, tapi kenapa kamu menggantinya? Erlan merasa tak mungkin Acia mengganti pin tanpa alasan. Tadi ada 3 tante rambut pirang yang masuk tiba-tiba, dan yang lebih gila dia langsung melepas bajunya. Untung nggak Acia siram pakai air panas. Cerita Acia yang memang saat itu sedang memasak. Kelima pria itu hanya memasang wajah seriusnya mendengar cerita Acia, walaupun dalam diamnya mereka sudah ingin tertawa. Terus kamu apain, Cil? Tanya Hendrik kepo. Ya, Acia usirlah, masa dikasih makan? Jawab Acia yang merasa 3 orang perempuan tadi memang gila soalnya tak tahu malu. Awalnya Acia kira salah satu dari mereka pacar Om Erlan, karena tahu pin apartemen, tapi pas masuk langsung lepas baju, ya Acia lemparlah. Cerita Acia yang senang sekali tadi melihat mereka memekik kesakitan dan keluar apartemen lari dengan cepat. Lempar pakai apa? Tanya Virgo yang ngeri sedap mendengar cerita Acia. Pakai apapun yang dapat, kayak wajan, bantal sofa, gelas plastik, lalu terakhir Acia lempar pakai sandal, karena nggak keluar, sambung Acia bercerita dengan jujurnya. Tapi mereka nggak nyakitin kamu kan? Tanya Erlan yang cemas jika mereka menyakiti Acia balik soalnya mereka bertiga. Enggak, mereka aja memekik kesakitan, terus lari keluar bilang Acia gadis gila, padahal kan mereka yang gila. Kan Om?
Tanya Acia di akhir kalimatnya yang diiyakan teman Erlan, sambil menutup mulut menahan tawa. Makanya Acia ganti PIN, karena emang PIN apartemen ini mudah banget, cuma 1-4, wajar aja banyak orang nyasar bisa masuk. Ucap Acia menatap Erlan yang masih duduk memijat pelipisnya. Ganas juga bocil ini, geleng kepala Riko. Ya udah, kami pulang dulu ya, pamit Hendrik setelah menghabiskan minumannya. Om sudah makan? Tanya Acia mendongak menatap keempat pria tampan yang sudah berdiri itu. Justru karena itu kami ingin pulang, jawab Virgo dengan seulas senyum berpamitan pada Erlan yang masih duduk itu. Ayuk makan di sini, Acia masak banyak, Om Erlan gak bakal sanggup makan semuanya, tawar Acia yang membuat Erlan kembali kesal. Dia pikir makanku sedikit sekali apa, batin Erlan yang masih memegang sebelah tangan Acia. Tadi saja dia menghabiskan semuanya yang Acia masak untuknya. Oh, baiklah, senyum jahil mereka setuju saat melihat kembali wajah cemburu Erlan. Erlan mencoba mengendalikan perasaan tak karuan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, hingga Erlan merasa tak seharusnya bersikap begini, padahal mereka adalah sahabatnya. Ayo makan, kita kan belum makan dari tadi siang. Ajak Erlan kembali hangat pada para sahabatnya saat dia bisa mengontrol dirinya. Mereka berjalan menuju meja makan menghampiri Acia yang sedang menatap piring di setiap kursi. Mengapa Om semua tidak makan siang? Tanya Acia pada kelima pria dewasa yang masih berdiri tapi sudah ngiler melihat hidangan di meja makan. Tidak sempat, kami sibuk bekerja, jawab Brian. Om, kenapa tidak makan siang? Tanya Acia mendongak menatap suaminya yang masih berdiri di sampingnya walau sudah menyuruh teman duduk. Aku bukan ommu, tegas Erlan komplain saat Acia terus memanggilnya om. Suamiku kenapa tidak makan siang? Tanya Acia lagi mengulangi pertanyaannya dengan panggilan yang berbeda. Hendrik menyemburkan air putih yang baru diminumnya mendengar panggilan manis Acia pada Erlan. Aku masih kenyang, karena makan pagi tadi, ucap Erlan sedikit terbata saat rasa aneh tiba-tiba menjalar di dalam dirinya. Saat Acia memanggil dirinya dengan panggilan semanis itu di hadapan orang lain. Ayo makan, ajak Acia ikut duduk di sebelah Erlan. Kamu memasak ini semua sendirian? Tanya Erlan saat makanannya lebih banyak dari yang pagi tadi. Iya, Acia kan gak tahu apa yang suamiku sukai. Makanya masak semua, jawab Acia menatap Erlan yang juga tengah menatapnya. Aku suka semuanya, kecuali kacang. Jelas Erlan yang diangguki Acia. Ayo makan, ajak Erlan tersenyum pada para sahabatnya yang malah terdiam mendengar obrolan mereka.
Mereka makan dengan suasana hangat penuh obrolan yang hanya dijawab dengan kepolosan oleh Achia. Ini untuk Achia ya, minta Achia mengambil kulit ayam di piring Erlan yang masih makan itu. Tulang putihnya juga mau, tawar Erlan setulus hati karena biasanya orang yang suka kulit ayam juga suka tulang putih. Iya, Achia langsung membuka mulutnya membuat Erlan mau tak mau menyuapi karena mulutnya sudah terbuka. Enak, suka Achia mengunyah dengan senang sampai pipi tembemnya menggembung. Kali ini Erlan makan tidak kekenyangan sendirian tapi bersama keempat sahabatnya. Enak sekali, ucap Virgo ketagihan. Dia masih makan bersama Achia, sedangkan yang lain sudah tersandar kekenyangan ke kursi. Sudah lama aku merindukan masakan rumahan seperti ini. Senyum lebar Rico yang selalu makan di restoran atau klub. Kalau gitu seringlah datang ke sini. Achia suka masak, cuma yang makan nggak ada. Senang Achia menatap semua makanan yang dimasaknya habis. Terima kasih Achia, kami pulang dulu ya. Pamit mereka padahal tadi niatnya hanya iseng ingin mengganggu Erlan. Tapi malah kebablasan sampai kekenyangan, karena masakan Achia sangat pas di lidah mereka. Om, Achia mau ikut ke klub, pinta Achia pada mereka yang pasti akan pergi ke klub setiap malam. Aku tidak akan ke klub malam ini, kalian saja yang pergi, ucapan tegas Erlan mendengar permintaan Achia. Ayok suamiku Achia pengen pergi. Rengek Achia membujuk suaminya. Hanya dengan Erlan sajalah dia bisa pergi ke klub tanpa harus takut dimarahi papanya. Tidak, tegas Erlan yang tidak akan membiarkan bocil nakal itu datang ke klub apalagi malam begini. Ya udah Achia ikut mereka aja. Kalau Om nggak mau pergi, ucap Achia yang benar penasaran ingin menikmati suasana klub di malam hari. Siang hari aja enak dan senang apalagi malam, itulah yang terfikir oleh Achia, karena dia sempat kabur beberapa kali dari pengawalnya dan memasuki klub. Aku tidak akan pergi, dan juga tidak membiarkanmu pergi, ucap Erlan begitu tegas dengan aura dinginnya seperti biasa. Pokoknya Achia bakal tetap pergi, tungguin ya Om, ucap Achia begitu dongkol pada Erlan. Padahal dia, setiap hari kata Momi, selalu pergi ke klub giliran Achia ingin ikut, dia malah tidak pergi. Yang paling menyebalkan Achia juga tidak dibolehkan pergi olehnya. Pergilah kalian jangan ada yang mau menunggunya, ucap Erlan pada para sahabatnya yang terlihat begitu bingung. Tungguin Achia Om. Achia memegang lengan Hendrik merengek pinta ditunggu. Aku bilang tidak, tegas Erlan berdiri menarik tangan Achia yang memegang tangan Hendrik. Achia mau ikut pokoknya, bocil nakal itu tetap memegang lengan Hendrik.
bahkan memeluknya ketika Erlan memaksa agar Achia melepaskan pegangannya. Achia, lepaskan. Mata Erlan benar sakit melihat bocil nakal itu memeluk lengan Hendrik sambil merengek manja. Achia meronta dalam pelukan Erlan, bahkan memukul dada Erlan berulang kali dengan tangannya. Pergilah, ucap Erlan pada para sahabatnya yang sudah menahan tawa, melihat Erlan yang harus punya banyak kesabaran menghadapi istri kecilnya. Om, tungguin Achia, teriak Achia terus berusaha melawan Erlan yang memeluknya agar dilepaskan. Erlan mengangkat Achia yang terus meronta melawannya itu sampai ke kamar tidur dengan sedikit usaha ekstra. Diam, aku bilang. Tidak ya, tidak. Jangan membantah, ucap Erlan begitu tegas menindih bocil itu di atas ranjang. Kenapa nggak boleh? Achia juga pengen ngerasain main ke klub malam. Hiks, Om aja selalu pergi, kata Momi. Tangis Achia menatap Erlan sendu. Dunia malam itu kejam Achia, yang kau tahu hanya nikmatnya saja, menari di bawah lampu sorot, tapi apakah tak memikirkan konsekuensinya jika seseorang berniat jahat padamu? Jelas Erlan menatap Achia yang sudah menangis ingin pergi ke klub itu. Kalau kamu dinodai gimana, hancur kamu Achia. Ucapan tegas Erlan yang membuat Achia langsung berhenti menangis menatap Erlan yang menindihnya sendu. Ya, makanya Achia ikut Om biar dijagain, ucap Achia yang sudah sesegukan itu. Sekarang mengerti alasan kenapa papanya melarang selama ini pergi ke klub setelah mendengar ucapan transparan Erlan. Kau percaya padaku? Pertanyaan spontan Erlan yang diangguki Achia. Aku tak sebaik itu Achia, ucap Erlan menetralisir penilaian gadis kecil itu terhadap dirinya. Achia berpikir terlalu positif tentangnya. Om baik kok, jawab Achia. Walaupun Erlan adalah pria dingin, tegas dan sedikit kasar, tapi Achia bisa merasakan kalau dia peduli serta penyayang, hanya saja tertutupi oleh sikapnya. Itu karena kau tak tahu detail tentang diriku dan masa laluku, lirih Erlan. Andai kata Achia tahu semua tentang dirinya, jangankan untuk tinggal serumah, apalagi dekat. Bahkan mungkin bertemu Erlan saja, gadis itu akan ketakutan jika tahu iblis seperti apa Erlan sebenarnya. Achia nggak peduli tentang semua itu, apalagi masa lalu. Pokoknya Om yang Achia kenal sekarang aslinya baik. Pendapat Achia menyampaikan penilaiannya terhadap Erlan. Kalau memang kau menganggap aku baik, kenapa kau masih menentang keputusanku? Pertanyaan spontan Erlan. Ya kan Achia pengen pergi ke klub. Achia kembali merengek saat ingat keinginannya. Janji Om cuma joget doang, gak ada yang lain, bujuk Achia menatap Erlan yang masih menindihnya. Berhenti memanggilku Om, tegas Erlan untuk kesekian kalinya. Papi, ucapan manis Achia rada merengek membuat Erlan langsung memalingkan wajahnya yang tiba
tiba-tiba terasa panas entah kenapa. Nggak mau dipanggil papi, komplain Erlan. Jiwa kelakiannya jadi ingin punya anak saat dipanggil begitu oleh Acia. Jangan sampai hanya karena panggilan itu Erlan malah berkeinginan nanti menghamili bocil itu agar jadi papi beneran. Panggil aku Hubi, pinta Erlan menatap Acia yang mendongak menatapnya itu. Enggak mau, bantah Acia begitu tegas. Kenapa? Tanya Erlan tak kalah tegas. Panggilan itu terlalu baik untuk singa galak kayak Om. Kesal Acia mendorong tubuh Erlan lalu berbaring memunggungi Erlan yang jahat itu. Apa? Kau bilang apa? Tanya Erlan meminta Acia mengulangi ucapannya, meraih bocil itu agar kembali menghadapnya. Enggak, ada baik. Patuh Acia merasa takut juga melihat ekspresi Erlan yang sangat garang beneran mirip singa. Bersambung.